Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puji Lestari dengan NIM 530202200054, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan saya Rika Fauziatul Maghfirah dengan NIM 0062, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan saya Nurlela, NIM 0040, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mengulas kembali materi yang kami dapatkan pada acara kegiatan KKL 2025 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Baik, saya akan mengulas kembali materi yang disampaikan oleh pemateri pertama di Universitas Gadjah Mada, yaitu topik pembahasan antropologi. Antropologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari manusia, baik fisik maupun sosial kebudayaannya. Antropologi merupakan ilmu warisan kolonial, yaitu mempelajari lian atau orang lain yang tidak berada di sekitar antropolog. Misalnya, seorang ilmuwan barat mempelajari orang yang berada di luar barat atau negara lain. Adapun kajian antropologi memiliki cabangnya, yaitu klasik. Contoh fisik, kemudian budaya, sosial, bahasa, psikologi. Nah, di UGM itu cenderung mempelajari sosial budaya. Metode penelitian antropologi yaitu etnografi, yang mana studi yang mempelajari proses pengumpulan data. Seorang antropolog sebagai alat penelitian. Antropolog juga bisa melakukan penelitian lapangan, partisipasi observasi. Antropolog juga harus berbaur dalam objek yang diteliti. Identik dengan subjektif. Kemudian perspektif emik dan etik, dipengaruhi dengan pengalaman dan ilmu yang dimiliki. Antropologi agama adalah keberagaman agama atau kepercayaan, kemudian praktik-praktik keagamaan, perspektif, perbandingan budaya. Dalam kajian ini, banyak mempelajari teori klasik seperti kekuasaan, spiritual ekonomi, hantu, dan hauntologi, yaitu ketakutan. Selain pandang antropologi FBI UGM berdiri pada tahun 1964, terdiri dari S1, yaitu Prodi Antropologi Budaya, S2 Antropologi, S3 Antropologi. Alasan kenapa S2 dan S3 lebih luas yaitu antropologi saja dibandingkan dengan S1 yaitu Antropologi Budaya. Karena UGM itu mempersiapkan mahasiswa untuk fokus kepada kajian antropologi budaya saat S1 dan kemudian dikembangkan lagi pada saat mereka menempuh S2 dan S3. Adapun visi dan misi UGM sendiri mengembangkan kajian antropologi kritis, inklusif, reflektif, emansipasi. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusunlah melalui kegiatan program riset, kolaboratif, tandem, penelitian lapangan, kemudian kuliah tamu. Mengenai materi yang dibahas pada pemateri kedua pada KKL kemarin di Universitas Gadjah Mada. Di sini, pemateri membahas mengenai bagaimana jenjang pendidikan S2 di program studi antropologi budaya di FIB UGM. Di dalam mata kuliah S2, antropologi budaya terdapat 6 mata kuliah yang diajarkan di dalamnya. Dan di sini disebutkan juga data-data mata kuliah pilihan yang disediakan dalam program studi S2. Yang pertama, mata kuliah muatan universitas. Yang kedua, mata kuliah muatan fakultas. Yang ketiga, mata kuliah muatan departemen. Dan yang keempat, mata kuliah inti dan pilihan prodi. Program studi antropologi budaya saling terintegrasi pada program studi magister. Diharapkan dapat menguasai teori dan teori antropologi secara kritis. Visi dan misi dari program S2 Antropologi Budaya antara lain, yaitu visinya 1. Terselenggarakannya pendidikan S2 di bidang antropologi.
untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang kuat dan terpercaya dalam kebudayaan. Yang kedua, dihasilkan lulusan magister di bidang antropologi yang memiliki perspektif yang kuat dalam memahami dan menjelaskan tentang dinamika masyarakat dan kebudayaan. Dan misinya, 1. Menyelenggarakan pendidikan S2 antropologi dengan memanfaatkan dosen pengampu yang memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman yang kuat dalam bidangnya. Yang kedua, menyelenggarakan payung penelitian antara dosen dan mahasiswa. Dan yang ketiga, dihasilkan lulusan yang memiliki pengalaman penelitian dalam bidang-bidang dan lembaga penelitian yang terpercaya. Lokasi kedua yaitu di Pondok Pesantren Al-Maksum Kerapyak, Yogyakarta. Pondok Pesantren Kerapyak yang terletak di Desa Kerapyak, Bantul, Yogyakarta, didirikan oleh Ki Haji Muhammad Munawir bin Abdul Rasyad pada 15 November 1911. Setelah menimba ilmu selama 21 tahun di Mekah dan Madinah, beliau kembali ke tanah air dan mendirikan pesantren ini dengan fokus utama pada pendidikan Al-Quran, termasuk tahfiz dan qiraat sab'ah. Awalnya Ki Haji Munawir mengadakan pengajian di rumah orang tuanya di Kauman, Yogyakarta. Namun karena keterbatasan ruang atas saran Ki Haji Said dari Gedongan, Cirebon, beliau memindahkan kegiatan ke Dusun Kerapyak yang saat itu masih berada di luar benteng keraton. Pada tahun 1976, nama pesantren resmi ditambahkan menjadi Al-Munawir untuk mengenang pendirinya. Saat ini, Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapyak telah berkembang menjadi kompleks pendidikan Islam yang lengkap, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi Mahad Ali, dan tetap menjadi pusat pendidikan Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman di Indonesia. Biografi singkat mengenai Ki Haji Muhammad Munawir Kerapyak. Beliau adalah seorang ulama besar Nusantara yang dikenal sebagai ahli Al-Quran dan pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapyak di Yogyakarta. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1870 sebagai putra dari Ki Haji Abdul Rasyad dan Nyai Khadijah. Kakeknya Ki Haji Hasan Basari adalah seorang ulama pejuang dan ajudan pangeran di Penogoro. Meskipun Ki Haji Hasan Basari berkeinginan kuat untuk menghafal Al-Quran, usahanya tidak berhasil. Namun melalui riado dan mujahadah, beliau mendapat ilham bahwa keturunannya akan dianugerahi kemampuan tersebut, yang kemudian terwujud dalam diri Ki Haji Munawir. Sejak kecil, Ki Haji Munawir menunjukkan minat besar terhadap Al-Quran. Ayahnya memberikan semangat dengan memberikan hadiah bagi setiap kali beliau menghatamkan Al-Quran dalam seminggu. Pada usia 10 tahun, beliau mondok di Bangkalan, Madura di bawah asuhan Syekhona Khalil. Beliau juga berguru kepada ulama-ulama besar lainnya seperti Ki Haji Abdullah Kanggotan Bantul, Ki Haji Soleh Darat Semarang, dan Ki Haji Abdurrahman Watu Congol Magelang. Beberapa karya penting yang ditulis oleh Ki Haji Al-Maksum. Yang pertama ada Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini merupakan karya paling penting dari Ki Haji Al-Maksum. Di dalamnya beliau menyajikan dalil-dalil yang membela praktik keagamaan khas Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tahlilan, talqin, ziarah kubur, dan sholat tarawih 20 rakaat. Kitab ini sering dijadikan rujukan di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan telah disyarah oleh Kyai Ma'ruf Khazin dalam versi Risalah 8 Hujjah Aswajiyah. Yang kedua, Al-Amsilah Al-Tasrifiyah. Kitab ini membahas ilmu sorof morfologi Arab dan dikenal luas di kalangan pesantren dengan sebutan Sorof Kerapyak. Kitab ini menjadi materi dasar dalam pembelajaran ilmu alat di pesantren-pesantren tradisional. Yang ketiga, kitab Fathul Qadir. Kitab ini membahas ukuran dan takaran Arab dalam bahasa Indonesia, memberikan pemahaman tentang sistem ukuran dan konteks budaya Arab. Pertumbuhan Pondok Kerapyak dari masa ke masa dapat dilihat pada periodisasi kepengasuhan pondok pesantren. Yang pertama, periode Ki Haji Muhammad Munawir pada tahun 1910 sampai 1942. Yang kedua ada periode Ki Haji Abdul Afandi Munawir dan Ki Haji Abdul Qadir Munawir 1941 sampai 1968.
Yang berikutnya periode Ki Haji Ali Maksum 1968 sampai 1989. Pada periode ini Pondok Pesantren Al-Munawwir mengalami perkembangan yang sangat semakin pesat. Dalam menangani pondok pesantren ini, beliau dibantu oleh adik-adik ipar beliau serta para santri senior. Periode ini tetap berlangsung sebagaimana biasanya. Untuk santri laki-laki, pelaksanaan pengajian diselenggarakan di Aula AB yang dipimpin oleh Ki Haji Ahmad Munawir, sedangkan untuk putri berada di Komplek Nurul Salam yang dipimpin oleh Nyai Hajah Hashimah Ali Maksum. Periode berikutnya yaitu Ki Haji Zainal Abidin Munawir pada tahun 1989 sampai 2014. Yang terakhir ada periode Ki Haji Muhammad Najib Abdul Qadir dari tahun 2014 sampai sekarang. Baik, cukup Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number